Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Dr. Purbaya Yudi Sadewa, membuat gebrakan yang kemudian menghadirkan kembali optimisme tentang ekonomi Indonesia di masa depan. Apa gebrakan yang dilakukannya? Antara lain menarik uang pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia, ada 425 triliun, kemudian 200 triliun dana itu ditarik dari Bank Indonesia lantas diberikan kepada bank-bank pemerintah. Antara lain yang menerima itu adalah Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, BTN ya, dan ada Bank Syariah Indonesia. Ekonomi langsung menggeliat ya, menggeliat, dan tentu kita sangat berharap adanya gebrakan ini akan memberi multiplier effect bagi hadirnya atau munculnya geliat ekonomi Indonesia. Dana ini kalau dipergunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kredit kepada usaha kecil, usaha menengah, maka ekonomi Indonesia akan bergerak dengan cepat. Tapi bisa juga sebaliknya, dana itu diserahkan kepada bank pemerintah kemudian tidak bisa disalurkan. Kalau itu yang terjadi, maka ini akhirnya akan mubazir, tidak akan memberi multiplier effect bagi bergeraknya kembali ekonomi Indonesia yang mengalami stagnasi akibat pengetatan ekonomi Indonesia. Saudara, itu harapan kita, gebrakan ini menghadirkan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Akan tetapi kita sadar pula bahwa ada 5C, 5C yang menjadi kendala besar bagi usaha kecil, usaha menengah termasuk koperasi untuk mendapatkan dana dari bank-bank pemerintah. Karena 5C itu hambatan yang luar biasa bagi pengusaha-pengusaha pemula, apalagi ya, hampir tidak ada peluangnya untuk mendapatkan dana itu. Nah, di sinilah pentingnya selain ke bank-bank pemerintah yang sudah disebutkan tadi, harus ada pula instrumen di mana mendorong hadirnya pengusaha-pengusaha baru, tamatan dari berbagai perguruan tinggi, negeri dan swasta untuk berkontribusi memajukan ekonomi Indonesia. Apa hambatannya? Pertama itu adalah karakter. Jadi bank tidak mungkin memberikan kredit itu kalau mereka menilai orang yang mengajukan kredit itu karakternya tidak baik. Karakter itu meliputi akhlaknya, etiketnya, dan sayang sekali sesungguhnya dalam persyaratan untuk memberikan kredit itu tidak ada yang disebutkan honest. Honest itu atau honestly, kejujuran atau jujur. Kata jujur itu sesungguhnya itulah yang sangat penting. Jadi walaupun orang itu diberikan kredit dengan maksud yang baik, tapi kalau orang itu tidak memiliki kejujuran, tidak jujur, maka itu akhirnya uang itu akan hilang begitu saja. Bisa saja dia menyampaikan laporan, menyampaikan tentang penggunaan uang yang dia peroleh itu, tapi kemudian itu penuh dengan tipu muslihat, tidak dilaporkan keadaan yang sesungguhnya. Jadi yang pertama itu karakter peminjam tentu. Capacity itu adalah kapasitas. Punya enggak pengusaha yang mengajukan kredit itu punya kapasitas enggak?
Nah, ini juga menjadi tantangan bagi pengusaha pemula, pengusaha kecil. Jadi mereka kan namanya juga pengusaha kecil, belum ada kapasitas yang bisa mereka tonjolkan bahwa saya adalah pengusaha yang patut diberikan kredit. Ini tantangan yang dihadapi. Selain capacity, yaitu kapital. Punya modal enggak yang mengajukan kredit? Nah, ini juga tantangan. Pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah, rata-rata modalnya itu sangat terbatas. Apalagi pengusaha pemula, dia hanya menenteng selembar kertas, itu ijazah. Bisa ijazah S1, S2, itu yang dia bawa. Tapi akan dinilai oleh bank itu mereka tidak punya kapital, tidak punya modal. Sebenarnya bisa dimaknai modal itu tidak hanya modal uang, tetapi juga modal sebagai orang yang sebagai sarjana, sebagai yang seseorang yang bisa dipercaya. Tapi bank itu hanya dia melihat punya modal enggak gitu. Kemudian selain kapital itu condition. Apakah kondisi ekonomi Indonesia itu lagi diperlukan untuk diberikan kredit? Nah, saya kira itu kita pastikan pemerintah lagi gencar-gencarnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi artinya harus lahir pengusaha-pengusaha baru, pengusaha menengah, pengusaha kecil, UMKM itu termasuk usaha mikro harus bertumbuh. Dengan bertumbuhnya itu maka artinya apa? Ekonomi kita itu akan semakin baik, dan itulah yang dikemukakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Dr. Purbaya, bahwa ekonomi itu tidak hanya harus tumbuh 5%, tapi harus tumbuh 6% sampai 7%. Itu yang dia sampaikan terus-menerus, dan itu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dari masyarakat, di mana hadirnya para pengusaha-pengusaha menengah, pengusaha kecil, pengusaha mikro, pengusaha baru untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang paling berat itu adalah kolateral. Kolateral itu jaminan. Jadi orang yang bersekolah itu kan dia tidak memiliki, kecuali anak orang kaya. Kalau anak orang kaya itu pasti punya jaminan, mungkin rumah, mungkin apa gitu, tanah gitu, apa saja ya, mungkin juga mobil dan sebagainya. Itu kolateral. Tapi kalau rakyat bawah, rakyat jelata itu ya dia tidak punya kapasitas untuk bisa menyediakan yang namanya kolateral. Nah, disitulah sekali lagi perlu ada instrumen khusus yang diberikan kepada usaha pemula, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar ekonomi kita itu tumbuh kayak belah ketupat. Di tengahnya itu besar, di atas ya nggak mungkin kita hilangkan yang namanya pengusaha besar, itu ada gitu ya, dan mereka bisa menjadi kontributor ekonomi yang sangat penting. Tetapi kelas menengah ini, di mana hadir para sarjana yang mempunyai talenta, punya semangat, punya kemauan untuk menjadi pebisnis, itu harus didorong. Dan cara salah satu mendorongnya selain melatih mereka menjadi pebisnis, tetapi juga mereka harus diberi permodalan. Disinilah pentingnya dana yang digelontorkan pemerintah itu sampai kepada pengusaha-pengusaha yang sangat membutuhkan. Dan kita yakini jika mereka diberi modal, mereka bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kemakmuran bersama. Tidak mungkin negeri yang besar ini hanya melahirkan pekerja-pekerja. Pekerja itu mulia, tetapi tidak akan banyak berkontribusi untuk menciptakan keadilan ekonomi, menciptakan pemerataan, menciptakan ekonomi belah ketupat. Dan itulah sesungguhnya harapan kita
mudah-mudahan pemerintah bisa menghadirkan instrumen untuk mendapatkan kredit bagi pengusaha pemula, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.